Anda juga akan mengetahui bahwa demam bukanlah suatu gangguan kebetulan pada diri Anda, melainkan demam merupakan cara tubuh untuk memulihkan diri dari infeksi yang terjadi di dalamnya. Selamat datang di Bedah Buku. Kali ini Anda akan mendengarkan ringkasan dari buku The Psychology of Money bab 11, yaitu masuk akal lebih besar dari rasional. Berusaha lebih banyak masuk akal akan lebih ampuh daripada mencoba jadi rasional tanpa perasaan. Di dalam bab ini, Anda akan bertemu dengan kisah seorang dokter yang berhasil menyembuhkan penyakit sifilis akut, di mana penyakit ini tidak diketahui bagaimana cara menanganinya. Dari penelitian yang dilakukan oleh dokter ini, dia menyuntikkan kuman lemah untuk memicu demam, karena sebelumnya penyakit sifilis yang diderita oleh banyak orang saat itu cenderung sembuh setelah mengalami demam yang tinggi. Pada akhirnya, penelitian ini berhasil dengan terapi yang disebut malaria terapi. Anda juga akan mengetahui bahwa demam bukanlah suatu gangguan kebetulan pada diri Anda, melainkan demam merupakan cara tubuh untuk memulihkan diri dari infeksi yang terjadi di dalamnya. Faktanya, meskipun Anda mengetahui bahwa sains telah membuktikan fungsi demam, namun kenyataan tindakan yang dilakukan oleh kebanyakan orang cenderung berbeda. Demam sering dianggap buruk. Karena itu, ketika Anda merasa demam, Anda dan banyak orang lainnya akan cenderung langsung mencari obat pereda demam, agar tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan yang diciptakan oleh demam. Dalam kasus ini, Anda akan mengetahui bahwa demam adalah rasional dalam keadaan infeksi. Namun, tidak masuk akal bila Anda membiarkan diri Anda merasa tidak nyaman karena demam. Sekarang, apa hubungannya dengan keuangan? Dalam keuangan, Anda akan dihadapkan pada tindakan rasional atau masuk akal. Membuat strategi investasi secara matematis itu rasional. Akan masuk akal jika Anda ingin membuat strategi investasi yang membuat Anda bisa tenang ketika tidur. Anda bisa melihat perbedaan rasional dan masuk akal dari kasus penanaman modal Anda terhadap suatu perusahaan. Ketika Anda menanamkan modal Anda di suatu perusahaan yang tidak Anda kenal, tidak Anda sukai, dan Anda tidak peduli terhadap perusahaan tersebut kecuali besarnya pengembalian yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ketika perusahaan Anda memberikan pengembalian yang besar, Anda akan tetap cenderung menyimpan dana Anda di perusahaan tersebut. Tetapi ketika perusahaan mengalami guncangan atau kerugian, maka Anda tanpa pikir panjang akan cenderung langsung menarik dana Anda untuk keamanan finansial Anda. Hal ini adalah sesuatu yang disebut dengan rasional dalam keuangan. Namun, berbeda jika Anda memiliki hubungan lebih dengan perusahaan tersebut, seperti visi dan misi yang sesuai dengan Anda, produk yang Anda sukai, atau lingkungan atau tim kerjanya yang membuat Anda merasa bagian dari perusahaan tersebut. Maka, sekalipun perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka Anda akan cenderung berusaha untuk tetap mendukung perusahaan tersebut. Kasus ini termasuk ke dalam hal masuk akal yang Anda lakukan dalam keputusan keuangan Anda. Dengan Anda melakukan keputusan masuk akal dan melakukan tetap berada di perusahaan tersebut walaupun mengalami goncangan, maka Anda akan memungkinkan untuk melakukan evaluasi lebih besar untuk keuangan yang lebih besar di jangka panjang. Itu sebabnya, masuk akal akan cenderung lebih besar mempengaruhi keputusan Anda jika dibandingkan dengan pemikiran rasional yang Anda lakukan di dalam pengambilan keputusan keuangan.